Yafid bin Nuh adalah salah satu dari 3 putra Nabi Nuh yang selamat dari banjir besar dan melanjutkan garis keturunan umat manusia. Berikut adalah kisah lengkap tentang garis keturunan Yafid bin Nuh. Keturunan Yafid bin Nuh. Yafid bin Nuh. Yafid adalah salah satu anak Nabi Nuh alaihissalam yang setia kepada ayahnya dan ikut serta dalam membangun bahtera. Setelah banjir besar, Yafid dan keturunannya menjadi nenek moyang dari berbagai bangsa yang tersebar di wilayah utara dan barat Asia serta Eropa. Anak-anak Yafid bin Nuh. Yafid memiliki beberapa putra yang disebutkan dalam berbagai sumber sejarah dan teks-teks agama. Beberapa putra Yafid yang terkenal adalah Gomer. Keturunan Gomer diyakini melahirkan bangsa-bangsa yang mendiami wilayah sekitar Laut Hitam dan Eropa Tengah. Magog. Keturunan Magog dikaitkan dengan bangsa-bangsa di wilayah Asia Tengah dan Eropa Utara. Madai. Keturunan Madai diyakini sebagai nenek moyang bangsa Media di Iran. Yawan. Keturunan Yawan diyakini sebagai nenek moyang bangsa Yunani. Tubal. Keturunan Tubal dikaitkan dengan bangsa-bangsa di wilayah Kaukasus. Meshech. Keturunan Meshech diyakini melahirkan bangsa-bangsa di wilayah Rusia Selatan. Tiras. Keturunan Tiras dikaitkan dengan bangsa Teratia di Eropa Tenggara. Penyebaran keturunan Yafid. Keturunan Yafid menyebar luas ke berbagai wilayah di dunia, masing-masing mendirikan peradaban dan budaya yang berbeda. Mereka menyebar ke wilayah-wilayah berikut: Eropa Utara dan Barat. Bangsa-bangsa seperti Celt, Germanik, dan Skandinavia diyakini sebagai keturunan dari anak-anak Yafid seperti Gomer dan Magog. Asia Tengah dan Utara, bangsa-bangsa seperti Sitian, Turki, dan Mongol diyakini berasal dari keturunan Magog dan Tubal. Timur Tengah dan Yunani. Bangsa Yunani dan bangsa-bangsa di sekitar Laut Egea dan Mediterania diyakini sebagai keturunan Yawan. Kaukasus dan Iran. Bangsa Media dan bangsa-bangsa di wilayah Kaukasus diyakini sebagai keturunan Madai dan Meshech. Pengaruh keturunan Yafid. Keturunan Yafid memainkan peran penting dalam sejarah peradaban manusia. Mereka mendirikan kerajaan-kerajaan besar dan berpengaruh di Eropa, Asia, dan Timur Tengah. Misalnya, bangsa Yunani yang berasal dari keturunan Yawan mendirikan peradaban Yunani kuno yang berpengaruh besar dalam bidang filsafat, seni, dan ilmu pengetahuan. Bangsa Media dan Persia yang berasal dari keturunan Madai mendirikan kekaisaran besar di Timur Tengah yang dikenal sebagai Kekaisaran Persia. Kisah keturunan Yafid bin Nuh menggambarkan bagaimana dari satu keluarga, berbagai bangsa dan peradaban di dunia terbentuk. Keturunan Yafid bersama dengan keturunan 2 saudaranya, Sam dan Ham, membentuk mosaik kompleks sejarah umat manusia. Selanjutnya, kita akan membahas kisah Yafid bin Nuh dengan rinci. Di sebuah lembah yang subur dan hijau, di kaki pegunungan yang megah, hiduplah Nabi Nuh bersama keluarganya. Di tengah masyarakat yang telah tersesat jauh dari jalan kebenaran, rumah Nabi Nuh adalah tempat yang dipenuhi dengan cahaya iman dan ketenangan. Di rumah itulah lahir seorang anak laki-laki yang kelak akan dikenal sebagai Yafid bin Nuh. Yafid lahir pada suatu malam yang tenang di tengah gemerlap bintang-bintang di langit. Teriakan pertama Yafid disambut dengan doa dan rasa syukur dari Nabi Nuh dan istrinya. Sejak saat itu, Yafid tumbuh dalam lingkungan yang penuh kasih sayang dan didikan iman. Nabi Nuh yang dikenal karena kesalehan dan keteguhan imannya, mendidik anak-anaknya dengan penuh kasih sayang dan kebijaksanaan. Sejak kecil, Yafid menunjukkan sifat-sifat yang luar biasa. Wajahnya selalu berseri-seri dan tatapannya memancarkan ketenangan dan kebijaksanaan. Ia tumbuh dengan nilai-nilai yang diajarkan oleh ayahnya, belajar tentang pentingnya keimanan, kesabaran, dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap hari, Yafid mendengarkan kisah-kisah Nabi Nuh tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bahaya penyembahan berhala. Ketika Yafid mulai belajar berjalan dan berbicara, ia sering menemani ayahnya berdakwah kepada masyarakat sekitar. Nabi Nuh dengan penuh kesabaran terus mengingatkan kaumnya
untuk meninggalkan penyembahan berhala dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, hanya sedikit yang mendengarkan. Mayoritas dari mereka menolak dan bahkan mencemooh Nabi Nuh, menganggapnya sebagai orang gila. Meski demikian, Yafid tetap berada di sisi ayahnya, menyaksikan ketabahan dan kesabaran Nabi Nuh. Ia belajar bahwa beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak selalu mudah, tetapi itu adalah jalan yang benar. Yafid juga belajar tentang keberanian dan keteguhan hati dari ayahnya yang tidak pernah menyerah dalam menyampaikan kebenaran meskipun menghadapi banyak rintangan. Ketika Yafid beranjak remaja, masyarakat di sekitarnya semakin tenggelam dalam kesesatan. Penyembahan berhala dan perbuatan dosa semakin merajalela. Nabi Nuh merasa semakin khawatir, tetapi juga semakin teguh dalam imannya. Suatu malam, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perintah kepada Nabi Nuh untuk membangun sebuah kapal besar, sebuah bahtera yang akan menyelamatkan orang-orang yang beriman dari azab yang akan datang. Nabi Nuh memanggil anak-anaknya, termasuk Yafid, dan menyampaikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Dengan penuh ketaatan, Yafid ikut serta dalam pembangunan kapal tersebut. Meski mereka sering diejek dan dihina oleh masyarakat sekitar, Yafid tidak goyah. Ia bekerja dengan tekun, mengangkat kayu dan memaku papan, sambil terus mendengarkan nasihat dan doa ayahnya. Ia tahu bahwa misi ini bukan sekadar tugas fisik, tetapi juga ujian keimanan dan ketabahan. Hari demi hari, kapal itu semakin mendekati penyelesaiannya. Yafid dan keluarganya bekerja tanpa lelah, sementara hujatan dan ejekan dari masyarakat semakin keras. Namun, mereka tetap teguh dan tidak terpengaruh oleh cercaan tersebut. Yafid belajar bahwa dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, keteguhan hati dan kesabaran adalah kunci utama. Selanjutnya, kita membahas bagaimana Yafid dan Nabi Nuh membangun bahtera yang besar. Di sebuah negeri yang dipenuhi oleh kesesatan dan kekafiran, hiduplah seorang nabi yang mulia, Nuh alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memilih Nuh untuk membawa pesan kebenaran kepada umatnya. Namun, mereka menolak dan mengejeknya. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahu Nuh tentang hukuman besar yang akan datang, Nuh diperintahkan untuk membangun sebuah kapal besar, sebuah bahtera yang akan menyelamatkan orang-orang beriman dan segala jenis makhluk hidup dari bencana banjir yang dahsyat. Nuh pun memulai tugasnya dengan penuh semangat, walaupun diejek dan ditertawakan oleh kaumnya. Nuh tidak sendirian dalam tugas ini. Ia dibantu oleh putranya, Yafid bin Nuh, yang setia dan patuh kepada ayahnya. Yafid adalah seorang anak yang kuat dan memiliki keterampilan dalam mengolah kayu. Bersama ayahnya, ia mengumpulkan kayu terbaik, memotong dan membentuknya sesuai dengan arahan yang diterima Nuh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap hari, dari pagi hingga senja, Nuh dan Yafid bekerja tanpa lelah. Mereka membuat kerangka kapal yang kuat dan besar. Yafid selalu mendengarkan dengan saksama setiap instruksi dari ayahnya, memastikan bahwa setiap paku, setiap papan, dan setiap ikatan tali ditempatkan dengan benar. Tangan mereka yang terampil menjadikan kapal itu semakin hari semakin tampak megah. Penduduk sekitar yang melihat usaha mereka tetap mengejek dan menghina. Mereka tidak percaya bahwa akan ada banjir besar yang akan menghancurkan segalanya. Namun, Nuh dan Yafid tidak tergoyahkan. Mereka terus bekerja dengan penuh keikhlasan dan keyakinan. Hari demi hari berlalu dan bahtera itu hampir selesai. Ketika akhirnya kapal itu siap, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nuh untuk membawa semua yang beriman serta sepasang dari setiap jenis hewan ke dalam kapal. Yafid dengan sigap membantu mengatur masuknya hewan-hewan dan memastikan semuanya tertata dengan rapi. Tidak lama setelah semua sudah berada di dalam bahtera, hujan mulai turun. Pada awalnya hanya rintik-rintik, namun kemudian berubah menjadi deras dan tak henti-henti. Air dari bumi juga mulai memancar dengan dahsyat. Banjir besar pun melanda,
menenggelamkan semua yang ada di permukaan bumi. Namun, bahtera yang dibangun dengan ketekunan dan keimanan itu mengapung dengan tenang di atas air yang mengamuk. Yafid bersama ayahnya, Nuh, dan semua yang berada di dalam bahtera selamat dari bencana tersebut. Mereka berlayar selama berhari-hari hingga akhirnya air mulai surut dan bahtera itu berlabuh di puncak gunung. Setelah semua air benar-benar surut, mereka keluar dari kapal dan memulai kehidupan baru di bumi yang telah dibersihkan dari kezaliman. Kisah Nuh dan Yafid bin Nuh ini menjadi contoh nyata tentang keimanan, ketaatan, dan kesabaran. Dengan bekerja sama, mereka mampu menyelamatkan diri dan seluruh makhluk hidup dari kehancuran. Ketaatan mereka kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi pelajaran berharga bagi umat manusia sepanjang masa. Selanjutnya, kisah Yafid bin Nuh saat banjir besar terjadi. Pada suatu hari, awan gelap mulai berkumpul di langit membawa firasat buruk. Yafid bin Nuh berdiri di dekat bahtera yang telah selesai dibangun bersama ayahnya, Nabi Nuh alaihissalam. Ia menyaksikan langit yang semakin suram, seperti menyiapkan diri untuk menumpahkan murka alam. Orang-orang di sekitar mereka masih mengejek, menganggap ancaman banjir besar hanya dongeng belaka. Namun, Yafid tetap teguh dalam keyakinannya. Ketika hujan mulai turun, Yafid dengan cepat membantu ayahnya mengatur semua yang akan dibawa ke dalam bahtera. Sepasang-sepasang hewan dari berbagai jenis mulai memasuki kapal besar itu, mengikuti instruksi yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yafid dengan penuh kesabaran dan ketelitian memastikan setiap makhluk mendapat tempat yang layak. Ia juga membantu saudara-saudaranya dan orang-orang beriman yang mengikuti ajaran ayahnya masuk ke dalam bahtera. Hujan semakin deras, tiada henti-hentinya. Air mulai menggenang di tanah, mengalir deras dari segala penjuru. Sungai-sungai meluap dan tanah-tanah rendah mulai tenggelam. Banjir besar yang dinubuatkan akhirnya terjadi. Ketika bahtera mulai terangkat dari tanah, mengapung di atas air yang terus meninggi, Yafid merasakan getaran kebesaran kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari dalam bahtera, Yafid bisa mendengar gemuruh air dan jeritan panik orang-orang yang belum percaya pada peringatan Nuh. Hatinya bergetar, namun ia tetap fokus pada tugasnya, membantu ayahnya menjaga ketertiban di dalam kapal. Mereka berlayar di atas lautan yang tak bertepi selama berhari-hari, sementara hujan masih terus mengguyur tanpa henti. Hari demi hari berlalu dan bahtera itu terus terapung di atas air yang menenggelamkan seluruh daratan. Di dalam kapal, Yafid terus menunjukkan keberanian dan ketabahannya. Ia membantu memberi makan hewan-hewan dan memastikan semua orang yang ada di dalam kapal dalam keadaan baik. Ketaatannya kepada ayahnya dan keyakinannya pada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan bagi semua yang ada di sana. Akhirnya, setelah berhari-hari, hujan mulai mereda dan air perlahan-lahan surut. Bahtera itu akhirnya terdampar di puncak sebuah gunung. Yafid bersama ayahnya dan yang lain keluar dari kapal dengan perasaan syukur yang mendalam. Mereka melihat daratan yang kini bersih dari kekafiran dan kezaliman. Yafid dan keluarganya memulai kehidupan baru di bumi yang telah diperbaharui. Mereka membangun kembali peradaban dengan penuh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah Yafid bin Nuh saat banjir besar menjadi pelajaran berharga tentang keberanian, kesabaran, dan keyakinan yang teguh dalam menghadapi ujian hidup. Magog, salah satu putra Yafid bin Nuh, dikenal dalam berbagai sumber sejarah dan teks agama sebagai nenek moyang dari bangsa-bangsa yang mendiami wilayah utara dan barat Asia serta sebagian Eropa. Kisah tentang Magog dan keturunannya penuh dengan misteri dan legenda yang menarik.
Berikut adalah narasi lengkap tentang Magog dan keturunannya. Asal usul Magog. Setelah banjir besar yang melanda dunia, Nabi Nuh dan keluarganya memulai kehidupan baru. Yafit, salah satu putra Nabi Nuh, memiliki beberapa anak, dan salah satunya adalah Magog. Magog dikenal sebagai salah satu dari 7 putra Yafit yang kelak menyebar ke berbagai penjuru bumi untuk membangun peradaban baru. Penyebaran keturunan Magog. Keturunan Magog diyakini menyebar ke wilayah-wilayah yang kini dikenal sebagai Asia Tengah, Rusia, dan Eropa Utara. Mereka dikenal sebagai bangsa-bangsa nomaden yang kuat dan tangguh. Dalam berbagai teks agama dan sejarah, keturunan Magog sering disebut sebagai bangsa-bangsa yang berperang dan memiliki kekuatan besar. Magog dalam tradisi Yahudi, Kristen, dan Islam. Dalam tradisi Yahudi dan Kristen, Magog disebutkan dalam kitab Yehezkiel dan kitab Wahyu. Magog digambarkan sebagai bangsa yang akan memainkan peran penting dalam peristiwa akhir zaman. Dalam kitab Yehezkiel, Magog disebutkan sebagai bangsa yang akan menyerang Israel pada akhir zaman, tetapi akan dikalahkan oleh kekuatan ilahi. Dalam tradisi Islam, Magog dikenal sebagai Ya'juj, yang bersama dengan Ma'juj, Gog, akan muncul pada akhir zaman dan menyebabkan kerusakan besar di bumi. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa Ya'juj dan Ma'juj terkurung di balik dinding besar yang dibangun oleh Dzulkarnain, seorang raja yang kuat dan bijaksana. Menurut beberapa tafsir, Ya'juj dan Ma'juj akan dibebaskan pada akhir zaman dan menyebabkan kekacauan sebelum akhirnya dikalahkan oleh kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Legenda dan mitos tentang Magog. Dalam mitologi dan legenda Eropa, Magog sering dikaitkan dengan bangsa-bangsa barbar yang menakutkan. Dalam cerita-cerita rakyat, keturunan Magog digambarkan sebagai raksasa dan prajurit yang tangguh. Salah satu legenda terkenal adalah tentang Raja Arthur dan ksatria-ksatria meja bundar yang berjuang melawan bangsa-bangsa keturunan Magog. Pengaruh keturunan Magog. Keturunan Magog memainkan peran penting dalam sejarah peradaban manusia. Mereka dikenal sebagai penjelajah, penakluk, dan pendiri kerajaan-kerajaan besar di wilayah utara dan barat Asia serta Eropa. Beberapa suku dan bangsa yang diyakini berasal dari keturunan Magog antara lain bangsa Scythian, suku nomaden yang terkenal dengan keterampilan berkuda dan berperang. Mereka mendiami wilayah yang kini dikenal sebagai Ukraina dan Rusia bagian selatan. Bangsa Turkic, keturunan Magog yang menyebar ke Asia Tengah dan mendirikan berbagai kerajaan dan kekhanan. Bangsa Mongol, dikenal sebagai penakluk besar di bawah kepemimpinan Genghis Khan. Mereka juga dianggap sebagai keturunan Magog. Ka'ab al-Ahbar mengatakan, setelah Nabi Nuh berusia lanjut dan mendekati ajalnya, dia mengundang anak cucunya. Dia memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mengabulkan doanya. Dia naik ke puncak gunung. Berikutnya Nabi Nuh alaihissalam mengundang Yafits. Anak ketiga ini juga tidak menyambut panggilannya. Akhirnya Nabi Nuh mengutuknya di dalam doanya, "Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadikanlah keturunan Yafits sebagai makhluk yang terjelek." Keturunannya adalah Ya'juj dan Ma'juj serta orang-orang Turki. Yafits pergi ke sebuah negeri yang ada di bagian timur. Di sana dia kawin dan memiliki 5 anak laki-laki, yaitu Jauhar, Batras, Mayashikh, Sannaf, dan Sakwil. Keturunan Jauhar adalah orang-orang Syakalibah dan Romawi, sedangkan keturunan Batras adalah orang-orang Turki. Keturunan Mayashikh orang-orang Ajam. Keturunan Sannaf adalah Ya'juj dan Ma'juj. Dan keturunan Sakwil adalah orang-orang Arman, suku yang mendiami negeri Armenia. Tentang Ya'juj dan Ma'juj, dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 94 dikatakan, keduanya adalah kaum yang suka berbuat kerusakan di muka bumi.
Ya'juj dan Ma'juj merupakan dua istilah yang selalu disebut bersamaan. Kedua istilah tersebut dapat ditemukan dalam Al-Quran, hadis, dan juga kitab-kitab suci terdahulu. Sampai hari ini, suku bangsa yang disebut Ya'juj dan Ma'juj masih menimbulkan perdebatan. Ada yang menyebut mereka sebagai bangsa Tartar, Mongol, Cina, dan sebagainya. Ada pula yang menganggap Ya'juj dan Ma'juj sebagai nenek moyang bangsa Turki. Namun demikian, identitas mereka sesungguhnya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Ibnu Katsir menerangkan, Ya'juj dan Ma'juj adalah keturunan Adam alaihissalam. Silsilah mereka dikatakan berasal dari keturunan Yafits bin Nuh alaihissalam. Dalam Al-Quran dikisahkan, Ya'juj dan Ma'juj diisolasi oleh tembok atau benteng logam yang dibangun Zulkarnain. Meski mereka masih berasal dari jenis manusia, Ya'juj dan Ma'juj mempunyai ciri khas yang membuat mereka tampak berbeda dari manusia pada umumnya. Dalam satu hadis Nabi disebutkan, Ya'juj dan Ma'juj memiliki muka yang lebar, mata yang kecil, sipit, dan warna putih di rambut atas mereka. Bentuk wajah mereka dikatakan mirip perisai. Hadits riwayat Imam Ahmad. Mereka juga nyaris tidak memiliki kemampuan untuk memahami bahasa atau perkataan yang dituturkan manusia. Syekh Ibnu Baz rahimahullah dalam kitab kumpulan fatwanya menuliskan, Ya'juj dan Ma'juj akan muncul di akhir zaman, yaitu setelah keluarnya Dajjal dan turunnya Nabi Isa bin Maryam. Jumlah Ya'juj dan Ma'juj juga terbilang sangat besar, sehingga ketika mereka turun dari tempat persembunyiannya, seakan-akan terlihat seperti air bah yang mengalir. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, disiratkan bahwa populasi manusia biasa dibandingkan Ya'juj dan Ma'juj adalah 1:999. Sementara, hadis yang diriwayatkan oleh An-Nuwas mengungkapkan, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengeluarkan Ya'juj dan Ma'juj dari tempat persembunyiannya, mereka segera turun dengan cepat dari bukit-bukit yang tinggi. Selanjutnya, gerombolan atau barisan pertama dari mereka melewati Danau Tabariyah dan kemudian meminum habis semua air dalam danau tersebut. Hadits riwayat Muslim, At-Tirmidzi, Abu Dawud, dan Ibnu Majah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hingga apabila dibukakan tembok Ya'juj dan Ma'juj dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi, dan apabila sudah dekat kedatangan janji yang benar, kiamat, tiba-tiba terbelalaklah mata orang kafir. Mereka berkata, aduhai, celakalah kami. Sesungguhnya kami adalah dalam kelalaian mengenai ini. Bahkan kami adalah orang yang zalim. Quran Surat Al-Anbiya ayat 96 hingga 97. Lepasnya Ya'juj dan Ma'juj dari tempat persembunyian mereka merupakan salah satu tanda semakin dekatnya hari kiamat. Ketika mereka menguasai dunia, tidak ada yang sanggup menghentikan mereka, termasuk kaum muslimin yang pada saat itu hidup bersama Nabi Isa alaihissalam. Untuk menghancurkan Ya'juj dan Ma'juj, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim sejenis ulat untuk menyerang leher mereka sehingga menyebabkan mereka binasa. Mayat-mayat mereka lantas bergelimpangan dan bau busuk menyengat. Untuk membersihkan itu semua, Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu mengirim burung-burung untuk mengangkuti mayat-mayat tersebut serta mengirim hujan untuk membersihkannya.